Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya saudara yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, dan juga yang ada di Chungpo, yang juga yang ada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari Sabat Tuhan, Tuhan masih berfirman bagi setiap kita dan memberikan ibadah kepada kita sebagai satu anugerah untuk bagaimana kita senantiasa hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan nyatakan. Dan kiranya Tuhan yang terus menguatkan kita semua dalam setiap keadaan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi Tuhan di dalam hidup kita semua, sehingga kita tidak goncang iman di dalam setiap segala situasi. Kita melihat apa yang terjadi di dalam beberapa minggu terakhir ini, banyak sekali membuat kita masuk dalam sebuah kekhawatiran. Bagi bisnismen yang ada di Indonesia, semua sedang khawatir, di mana apa yang dipaparkan oleh Menteri Ekonomi, yaitu yang adalah Sri Mulyani, yang juga memberikan akan satu tanda-tanda kemungkinan terbesar adalah resesi terjadi untuk Indonesia. Setelah kita melihat Filipina, kita melihat akan Singapura sudah mengalami resesi, mereka sudah mengklaim bahwa negara mereka mengalami resesi, dan sementara Indonesia di dalam beberapa minggu terakhir belum ada akan satu komitmen untuk mengatakan bahwa Indonesia jatuh dalam resesi. Tapi kita melihat bagaimana Sri Mulyani sudah memberikan akan tanda-tanda bahwa di dalam 2 kuartal bagaimana ekonomi tidak semakin baik. Bahkan kita melihat ekspor import juga sudah mundur sampai 80-90%. Dan ini menjadi satu hal resesi ekonomi mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk Indonesia. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat jika Tuhan izinkan resesi terjadi di Indonesia, maka bagaimana kita sebagai orang percaya tetap beriman kepada Tuhan. Lalu kita juga secara medis juga melihat setelah libur dari 17 Agustus sampai pada hari ini, kita melihat bagaimana angka dari setiap orang-orang yang terjangkit COVID-19 semakin banyak after liburan. After holiday, kita melihat bagaimana itu yang menjadi angka satu hari bisa 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan terakhir kemarin adalah 3.000 orang, 3.300 orang dalam satu hari. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan, karena rekor semakin lama semakin tinggi, dan kita secara jumlah juga 130.000 orang sudah terjangkit. Tapi juga kita melihat bagaimana yang sembuh juga banyak, tapi justru kita melihat yang kena itu tidak bisa dihindari lebih, atau mungkin 160.000 orang akan terkena akan COVID-19. Nah, ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, khususnya yang berusia lansia, tidak bisa memiliki akan satu ruang gerak yang lebih bebas. Mereka sudah mulai takut untuk berolahraga pagi, mereka juga sudah takut untuk bagaimana untuk memiliki sosialisasi di tempat umum, dan ini menjadi satu hal yang kita perlu sama-sama juga berdoa supaya setiap orang percaya tetap punya iman di dalam keadaan apapun yang sulit. Dan juga kita melihat bagaimana begitu banyak orang-orang yang sudah tidak lagi akan mementingkan akan kerohanian. Banyak di era pandemik ini, banyak orang Kristen sudah tidak lagi ke gereja. Mereka sudah tidak lagi punya disiplin rohani untuk bersekutu. Mereka sudah tidak anggap akan seminar atau setiap pembelajaran iman menjadi sesuatu yang penting. Sehingga akhirnya mereka semua jatuh di dalam sebuah kemalasan. Tahukah saudara, malas itu adalah dosa. Memiliki sebuah kemalasan berarti kita sudah memiliki bibit dosa di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara, ini menjadi satu pelajaran yang perlu di era pandemik ini. Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi adalah untuk kita menata ulang kerohanian kita. Apakah kita dapat menggunakan waktu dengan benar? Apakah kita menggunakan kesempatan dengan benar? Apakah kita menggunakan akan seluruh anugerah Tuhan yang sudah diberikan bagi kita di dalam kebenaran? Atau semua adalah sesuatu yang kita sudah lupakan fungsinya untuk bagaimana kita melakukan yang terbaik. Kiranya Tuhan berikan hikmat, bijaksana, dan ketaatan untuk setiap kita menganggap bahwa segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan senantiasa menjadi sebuah ketaatan secara pribadi kepada Tuhan.
Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kita. Sekarang mari kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menggumulkan kembali di dalam kitab Galatia, di dalam pasal yang kedua, dan kita akan membahas dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita membuka di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Dan kita akan membaca bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita akan bersama membaca akan ayat 15 sampai ayat 21 dalam Galatia pasal yang kedua. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi, dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa, dan mari kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan dan memohon hikmat Tuhan. Kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami untuk bagaimana kami hidup di dalam kebenaran. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak bosan-bosannya untuk memberikan firman bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami acuh tak acuh. Seringkali kami tidak menganggap firman Tuhan begitu relevan dalam kehidupan kami. Kami seringkali menghina akan firman Tuhan, karena kami anggap kami boleh ada, boleh tidak ada firman Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan bentuk Engkau mengasihi kami adalah Engkau masih memberitakan firman bagi kami. Memakai hamba-hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami juga tahu hamba-hambamu adalah orang-orang yang lemah. Engkau yang tahu juga bahwa hamba-hambamu adalah orang yang begitu terbatas. Apa yang menjadi kelebihan mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, bila Engkau sendiri yang di dalam cinta kasih-Mu, biarlah memberikan kepada kami firman yang murni, sehingga setiap kami dapat melihat keseriusan Tuhan, kesungguhan Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga kebenaran-Mu lah yang terberitakan bagi kami. Ampunilah hamba-Mu di saat menyampaikan di dalam satu hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan sendirilah, yang di dalam pelingkupan Roh-Mu yang kudus, senantiasa dapat memberikan apa yang kami butuhkan di dalam jiwa kami, agar kami dapat dibangunkan, dibangkitkan, dan dibawa di dalam pertobatan yang sejati, untuk kami kembali kepada iman yang otentik, kembali kepada iman yang sejati, kembali kepada iman yang asli, yang adalah berasal, bersumber dari Allah sendiri. Mohon Tuhan pakai waktu yang akan kami pakai untuk kami menggumulkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami berterima kasih kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita sudah membahas bagaimana Rasul Paulus, dia adalah rasul yang melayani kepada jemaat, khususnya mereka yang bukan orang Yahudi. Dan orang bukan Yahudi dipanggil sebagai orang-orang kafir. Orang bukan Yahudi dipanggil sebagai orang-orang yang tidak bersunat.
dan orang-orang yang bukan orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak memiliki akan fondasi teologi. Mereka mungkin punya fondasi mitologi, mereka punya akan fondasi akan filsafat, tapi mereka tidak punya akan teologi yang benar. Maka kita melihat orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang punya modal. Dan modal mereka adalah Taurat, di mana Taurat adalah firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui akan seorang nabi yang namanya Musa. Dan kita melihat Musa lah yang menulis akan apa yang namanya perjanjian lama, khususnya dalam 5 kitab yaitu Pentakiuk. Dan kita melihat ini adalah satu kelebihan bagi orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi punya modal teologi. Orang Yahudi punya Torah. Dan juga kita melihat orang Yahudi punya tradisi yang begitu kuat secara teologis. Maka inilah sesuatu modal yang luar biasa. Tapi kita melihat Paulus di dalam surat Galatia ini menyatakan bahwa satu hal, yaitu Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi Injil juga untuk orang di luar Yahudi. Bukan hanya untuk orang kaum bersunat, tapi juga untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan saudara, inilah menjadi satu hal, komitmen dari Paulus untuk menyatakan Injil adalah bagi orang-orang di luar Yahudi, adalah pelayanan yang harus dikerjakan, karena ini adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi Paulus untuk mengerjakannya. Maka kita sudah melihat di dalam pasal 1 dan pasal 2, bagaimana Petrus dan juga Paulus sama-sama untuk berdiskusi dan melihat bagaimana pentingnya Injil diberitakan untuk orang-orang di luar Yahudi. Kenapa demikian? Karena Tuhan memerintahkan di dalam mandat Injil, yaitu bagaimana pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil, berilah pengajaran kepada mereka, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan kita melihat penggenapan akan mandat Injil ini digenapi bukan oleh Petrus, tetapi digenapi melalui akan apa yang dilakukan oleh Paulus. Meskipun kita sudah pernah membahas bahwa sebenarnya semangat memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sebelum para murid, sebelum Paulus. Yesus Kristus sudah melakukannya, yaitu dia memberitakan Injil untuk orang-orang Samaria. Melalui perempuan Samaria, mereka dapat memperoleh kesempatan di mana kota Samaria mendengar Injil melalui pembicaraan conversation antara Yesus dengan perempuan Samaria, sehingga akhirnya perempuan Samaria itu pergi ke kota dan memberitakan bahwa Yesus Kristus, dia ada di sini. Dan kita melihat bagaimana melalui perumpamaan yang dimunculkan dari mulut Yesus di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, memberikan pelajaran bahwa apa? Siapakah orang-orang yang berada di bait suci, yang melewati perjalanan antara Yeriko dengan Yerusalem? Kenapa waktu ada orang yang terdampar, tidak ada satu pendeta pun yang menolong? Kita melihat di situ, pada saat satu orang yang sudah dirampok itu tergeletak, dan ada satu kelompok yang pertama adalah yang namanya adalah priest, yang adalah hamba Tuhan, yang melayani di bait suci. Tetapi justru waktu hamba Tuhan ini, yang adalah dipanggil sebagai imam, tetapi waktu mereka melihat akan apa yang terjadi, yaitu adanya orang yang terdampar dan tergeletak di pinggir jalan karena habis dirampok, maka apa yang muncul di dalam tindakannya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Saudara, ini bukan karena aspek humanis saja, tapi kita melihat ada aspek teologis. Bagi orang-orang Yahudi, khususnya para imam, kalau seseorang mengalami musibah, itu adalah kemungkinan terbesar adalah karena dosa yang tersembunyi pada dirinya. Maka kalau ada seorang dirampok, maka kenapa dia bisa kena musibah? Itu adalah karena mungkin yang terbesar adalah karena ada dosa yang dia sembunyikan, yang belum terungkap, sehingga akhirnya mereka mengalami musibah, dan waktu mengalami musibah, disitulah dia menerima ganjarannya. Maka orang yang terima ganjaran, tidak usah ditolong.
Saudara, itulah kenapa orang-orang Yahudi tidak pernah punya jiwa sosial. Waktu kita melihat apa yang terjadi misalnya, tsunami di Aceh. Pada saat kita melihat tsunami yang jelas-jelas agamanya tidak ada orang Kristen di situ. Kalaupun ada persentase kecil sekali, dan mereka tidak punya kebebasan untuk mengungkapkan iman mereka. Saudara, pada saat Aceh mengalami tsunami, saya ingin tanya saudara, pada saat kita melihat tsunami terjadi, ada tidak orang-orang Yahudi, ada tidak orang-orang yang berpegang kepada Taurat memberikan akan pertolongan secara sosial? Tidak. Justru yang memberikan yang pertama juga memalukan, bukan orang Kristen. Yang memberikan yang pertama adalah orang Buddhis. Orang Buddhis suci itu memberikan akan bantuan pertama selalu. Sudah, dan yang kedua baru adalah orang-orang Kristen. Dan kita melihat tidak pernah orang-orang Yahudi memberikan akan bantuan, memberikan akan jiwa sosial. Saudara, itu adalah kenapa? Karena ada faktor teologis. Kalau seseorang mengalami musibah, berarti ada yang disembunyikan, yaitu dosa di baliknya. Maka jangan sembarangan sentuh, jangan sembarangan kepo, jangan sembarangan peduli. Itulah kenapa kita melihat waktu orang-orang sakit kusta, maka pada saat mereka sakit, ada orang yang sakit kusta, bagaimana sikap dari para imam di bait suci? Imam di bait suci justru mengatakan kami tidak akan menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka mungkin Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan tulah, maka kami tidak mau menyentuh mereka. Kenapa? Karena itu mungkin adalah karena Tuhan menghukum dia. Maka kalau kita kaitkan dengan tsunami melanda Aceh, pertanyaannya adalah apakah Tuhan menghukum Aceh sehingga akhirnya kita tidak perlu tolong Aceh, kita tidak perlu kirim bantuan kepada Aceh. Saudara, orang Buddhisme justru mereka bilang nilai hidup kita ditentukan dari mana? Nilai hidup kita ditentukan oleh kebaikan yang kau tabur. Maka saudara, itulah kenapa orang Buddhisme sangat peduli untuk menyebar kebaikan. Tapi saya ingin tanya, apakah kebaikan itu cukup? Saudara, memang kebaikan itu indah. Tapi ada yang lebih indah di balik setiap kebaikan, yaitu adalah kebenaran. Saudara, banyak orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang juga menyembunyikan akan ketidakbenaran. Kenapa, saudara? Karena mereka yang baik, kadang-kadang mereka demi supaya harmonis, mereka melegalkan apa yang tidak benar. Nah, saudara, kebenaran apakah harus kita kompromikan atau kita tidak kompromikan? Kebenaran apakah harus kita relakan untuk berada di dalam ketidakbenaran, atau kita tetap dengan teguh untuk menyatakan kebenaran adalah kebenaran dan tidak boleh dipermainkan. Saudara, kita melihat, justru kita melihat Konghucu, kita melihat akan Buddhisme, kita melihat akan begitu banyak kepercayaan mistis. Banyak dari mereka demi harmonisasi akan relasi, maka mereka rela untuk tidak memegang akan kepercayaan dengan teguh. Kenapa? Banyak dari mereka mementingkan harmonisasi, mementingkan kesatuan, mereka mementingkan akan apa yang namanya sebuah relasi yang dingin. Tapi saudara, justru kita melihat ini adalah semangat yang tidak pernah diajarkan oleh kekristenan. Kalau kita melihat orang Yahudi tidak mau sentuh. Justru kita melihat kekristenan justru menyentuh hal seperti ini. Justru waktu kita melihat di dalam kekristenan, orang-orang sakit kusta, di situ Yesus turun dan mengajarkan iman Kristen harusnya seperti ini, yaitu apa? Terjun kepada orang-orang miskin, terjun kepada orang-orang sakit. Bagaimana mereka perlu doa, mereka perlu akan iman, mereka perlu Injil Tuhan, dan mereka perlu akan setiap apa yang menjadi berita keselamatan untuk mereka bisa kembali kepada Allah. Saudara, kita melihat inilah yang kita lihat pada seorang imam yang ada di dalam kisah orang Samaria yang baik hati, di mana imam justru nggak mau menyentuh karena mereka tidak mau berurusan dengan dosa orang lain. Mereka tidak mau berurusan di dalam ketidaksucian orang lain. Saudara, maka itulah kenapa kisah dari orang Samaria yang baik hati justru dimunculkan pertama adalah imam yang melayani di bait suci, yang melayani di gereja, yang melayani bagi Tuhan,
Tapi justru Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa apa? Orang yang melayani di bait suci adalah orang yang paling tidak mencerminkan iman. Saudara, kedua adalah saudagar, adalah businessman. Saudara, businessman di sini jelas adalah businessman orang Yahudi. Mereka sudah menempuh banyak perjalanan. Mereka punya miles itu sudah terlalu banyak. Mereka sudah pergi kemana-mana, meskipun zaman dulu bukan pesawat punya mileage-nya. Tapi mileage-nya adalah mereka naik onta, mereka naik akan kuda, mereka naik akan binatang-binatang yang bisa menjadi transportasi di dalam membawa barangnya dan sebagainya. Mereka sudah punya mileage yang begitu banyak. Mereka sudah punya pengalaman waktu yang begitu banyak. Dan saudara, pada saat dia menjalani seluruh tindakan-tindakan hidupnya, mereka sudah tahu kalau menempuh sebuah perjalanan, itu pasti dirampok oleh perampok, itu adalah sesuatu yang biasa. Maka mereka matanya sudah banyak melihat perampokan-perampokan. Mereka sudah melihat begitu banyak akan hal-hal yang tidak beres. Mereka sudah melihat banyak kriminal-kriminal. Melihat begitu banyak akan hal-hal bagaimana segala sesuatu itu sudah kotor adanya. Saudara, dan kenapa banyak saudagar-saudagar bisa menempuh perjalanan dengan begitu lancarnya? Sedangkan kita melihat yang digambarkan di dalam perumpamaan tersebut, dia dirampok habis-habisan. Banyak orang menempuh perjalanan, tetapi kenapa di dalam saudagar di situ digambarkan bagaimana dia menempuh perjalanan, tetapi dia justru orang yang menganggap enteng, menganggap biasa, dan tidak menolong sama sekali akan orang yang terdampar tersebut. Saudara, karena bagi saudagar ini, karena bagi bisnismen ini, aku sudah biasa melihat semuanya itu. Dan waktu aku sudah biasa melihat semuanya itu, maka apa? Maka itu sudah tidak lagi menjadi hal di mana hati nuraniku punya jiwa untuk menolong mereka. Kenapa? Terlalu banyak. Kalau semua orang yang terdampar dan juga setiap orang yang dirampok harus saya tolong, maka saya bisa memiliki bisnis untuk apa? Dan saudara, ini adalah tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ada satu penafsiran yang mengatakan bahwa apa? Kemungkinan besar adalah ini adalah menunjukkan bahwa bisnismen di zaman itu banyak sekali mereka demi supaya aman, maka mereka pun memberikan bayaran kepada perampok-perampok, memberikan jatah kepada perampok-perampok, dan memberikan hartanya kepada perampok-perampok secara kontinu. Supaya apa? Supaya secara perjalanan mereka memberikan akan harta supaya lancar perjalanannya. Sudah, ini juga menjadi satu hal, penafsiran ini ada penafsiran yang menunjukkan bahwa apa? Supaya lancar segala sesuatu adalah dimungkinkan. Segala sesuatu boleh dilakukan demi supaya semua lancar, maka segala cara halal. Dan itu menjadi satu penafsiran yang berani menurut saya memberikan penafsiran seperti itu. Nah, saudara, dan ketiga, ada penafsir yang juga menyatakan, kenapa pakai saudagar? Kenapa pakai bisnismen? Karena banyak di zaman itu, bisnismen yang tidak lagi menganggap bahwa menolong itu adalah suatu tindakan religius. Bagi mereka, bahwa mereka mengasihi diri mereka, mereka mengasihi bisnis mereka, mereka mengasihi keluarga mereka. Maka kita melihat penafsiran ketiga adalah di saat kita melihat orang-orang yang menjadi saudagar di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang mengasihi diri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Mengasihi pribadi dan tidak pernah memikirkan others. Tidak punya jiwa sosial dan tidak pernah akan satu hal kepedulian kepada orang lain. Saudara, ini juga menjadi satu hal yang kita lihat. Kalau jika penafsiran yang kedua memang betul, itu mirip sekali seperti yang baru ditangkap adalah Joko Chandra atau siapa itu yang kasus Bank Bali, di mana dia suap 2 jenderal untuk supaya dia punya red notice dihilangkan. Dan ini adalah satu hal yang juga menunjukkan bahwa apa yang ada dalam kitab suci itu adalah sesuatu
yang bukan hal yang baru, sehingga menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini sudah ada dalam kitab suci. Dan kita melihat yang ketiga tadi, di saat tidak peduli kepada orang lain, hanya peduli pada diri sendiri, maka di situ mereka hanya membangun dinasti, mereka membangun setiap usaha, tapi mereka tidak pernah peduli kepada orang yang termiskin sekalipun. Saudara, baru-baru ini kami di Surabaya ada seorang businessman namanya Suwaji. Dia adalah orang yang sangat terkenal di Surabaya. Dan salah satu yang dikenal sebagai orang kaya yang tidak pernah memamerkan kekayaan. Tapi justru dia adalah orang kaya yang sangat memamerkan apa? Yang memamerkan akan bagaimana menolong orang-orang miskin. Sudah, dia melakukan akan satu hal, menolong melalui yayasan sosial, yayasan pendidikan. Dia melakukan segala sesuatunya sampai dia tidak punya akan apa yang terbaik yang seharusnya dimiliki orang kaya. Ada seorang bilang sama dia, kenapa kamu orang kaya, kenapa cuma pakai jam Seiko? Kenapa nggak pakai jam Rolex? Sudah waktu dia ditanya, kenapa nggak pakai jam Rolex? Uangmu banyak, kenapa nggak beli jam Rolex? Dia mengatakan, jam Seiko ku tepat waktu kok. Kalau jam Seiko ku tepat waktu, ngapain aku mesti beli Rolex? Seiko aja tepat waktu. Saudara, dan itu mengagetkan seorang mantan Menteri BUMN yang namanya Dahlan Iskan. Sehingga Dahlan Iskan kaget luar biasa. Karena sangat jarang orang kaya yang tidak memiliki akan satu hal, melakukan segala sesuatu atau memiliki segala sesuatu yang sangat lazim dimiliki oleh orang kaya. Yang saya tahu orang pertama ini Suwaji, Bapak Suwaji. Kedua adalah Lee Kai-sing. Lee Kai-sing orang yang terkenal sekali, khususnya dalam bisnis tycoon, khususnya yang ada di Hong Kong. Waktu dia ditanya, kenapa kamu nggak pakai jam Rolex? Kenapa kamu pakai Citizen? Dia mengatakan bahwa apa? Kalau saya pakai Citizen, lalu saya di dalam bisnis, jam ini sudah menolong saya setelah berpuluh-puluh tahun, saya akan setia. Di mana dia setia melayani saya, maka saya akan setia terus memakainya. Kalimat-kalimat yang penuh hikmat itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa apa? Ini bukan yang terpenting dalam hidup. Ini memang sesuatu yang saya butuhkan. Tapi saya tidak perlu seperti dikte, seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang kaya. Harus punya ini, harus merek ini, dan sebagainya. Maka yang biasa-biasa pun, yang harganya cuma $200 sekalipun, itu adalah sesuatu yang punya arti di dalam setiap track record mereka. Maka saudara, kita kembali. Pada saat orang kedua itu saudagar itu muncul dan dia tidak menolong orang tersebut, maka di sini juga sedikit memberikan kritik bahwa apa? Bahwa orang Yahudi, baik saudagar, orang Yahudi, baik yang melayani di bait suci, yang ada di dalam bait suci dan orang di bait suci, nah punya akan kepedulian kepada others. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat ajaran Ibrani, ajaran Yahudi mengajarkan apa? Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu. Saudara, itu adalah satu ajaran yang sangat penting di dalam kekristenan, bahkan di dalam Yahudi. Ini adalah hal yang dalil yang tidak boleh tidak ada. Maka, tetapi kita melihat di bait suci, tidak ada hati seperti ini. Di luar bait suci juga tidak ada hati seperti ini. Tapi saya kaget, kenapa justru Yesus menunjukkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, orang Samaria adalah orang yang berseberangan dengan Yahudi. Yahudi benci orang Samaria benci orang Yahudi. Kenapa? Sebenarnya orang Yahudi punya akan modal kebenaran. Kenapa? Karena orang Samaria tidak suka orang Yahudi, maka mereka bikin akan bait suci versi mereka sendiri. Mereka bilang gunung Tuhan ada di Samaria, padahal tidak. Secara historis, secara kronologis, kita melihat yang ada pada gunung Allah itu ada pada di daerah Yerusalem. Tapi justru bait suci di Yerusalem. Tapi justru mereka mengatakan, no, kami bikin sendiri namanya gunung Allah. Kami bikin sendiri bait suci Allah. Kami bikin sendiri apa yang namanya kehidupan iman kami. Maka kami berbeda dengan engkau. Kami punya iman, kamu juga punya iman. Saudara, maka di dalam secara sejarah, orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah akur. Walaupun mereka satu kitab suci.
Tapi mereka tidak pernah akur. Kenapa? Yang satu pasti salah, yaitu Samaria. Samaria secara doktrin ngaco luar biasa. Secara kehidupan tidak sesuai dengan kitab suci. Dan bahkan bait suci pun tidak adalah yang palsu. Dan gunung Allah yang mereka klaim itu juga palsu. Tapi heran, perumpamaan ini justru Yesus pakai akan orang Samaria ini, justru pada saat dia melewati akan satu perjalanan itu, lalu menemukan ada satu orang yang justru dikatakan terdampar, tergeletak, maka dia menolong. Dan bukan hanya sekedar menolong, bahkan dia mengobati, dan membawa kepada satu penginapan, dan membayar orang supaya memberikan akan pengobatan sampai dia sembuh. Nah, saudara, ini jadi sesuatu yang sangat aneh, luar biasa. Kalau saudara belajar akan historis di balik semuanya itu, saudara akan tahu bahwa apa? Bahwa orang Samaria menginjak Yerusalem, menginjak perjalanan menuju Yerusalem, itu mereka sangat angkuh, saudara. Orang Samaria itu tidak rela untuk menjalani sebuah perjalanan dengan melewati perjalanan menuju Yerusalem. Bagi mereka, orang Yahudi itu adalah orang yang tidak level, maka mereka tidak akan menginjakkan kaki menuju ke sana. Tapi justru kita melihat, perumpamaan itu menggambarkan suatu yang aneh, karena justru orang Samaria mau menginjakkan kaki menuju kepada perjalanan ke Yerusalem. Ada apa dengan orang Samaria ini, saudara? Saudara, di sini kita melihat penafsiran yang sangat dekat dengan apa yang kita bisa terima, yaitu apa? Bahwa jika orang ini tidak bertobat, tidak mungkin dia mau untuk menjalani sebuah perjalanan keluar dari Samaria menuju kepada perjalanan ke Yerusalem. Jadi, orang Samaria ini memang adalah bangsa yang bejat, kafir, doktrin nggak benar, tapi dia bertobat. Dan pada saat dia menjalani perjalanan, dia melihat orang yang dirampok itu, dia menolong. Maka saudara, orang di luar Yahudi, tapi dia melakukan akan satu hal sesuai imannya. Iman yang membawa dia kepada pertobatan. Dan iman yang membawa dia melakukan aplikasi iman, yaitu menolong orang yang dirampok itu. Dan bahkan sampai terakhir, sampai orang itu sembuh. Maka di situ menunjukkan betapa orang Samaria yang baik hati ini adalah orang yang sudah bertobat, dan orang yang melakukan teologinya, yang melakukan doktrinnya, yang melakukan setiap apa yang dia imani, dan dia menunjukkan integriti yang seharusnya ada di dalam bait suci, yang seharusnya ada di dalam kehidupan publik di sekitar Yerusalem. Dan ini menjadi sebuah kritikan yang keras luar biasa untuk menunjukkan bahwa apa? Jika Tuhan tidak melihat iman ada di bait suci dan tidak melihat iman di dalam area publik, maka di situ adalah satu gambaran yang Tuhan mau tampar, yaitu apa? Orang di luar bait suci, orang di luar Yahudi pun Tuhan mampu memberikan akan pertobatan bagi mereka. Maka saudara, apa yang dibicarakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, ini sudah membuka sebuah kebenaran bahwa apa? Yesus bukan hanya melayani untuk orang Yahudi, tapi dia pun melayani untuk orang-orang di luar Yahudi. Dan dia sudah menyatakan di dalam perumpamaan, dan dia sudah melakukan secara tindakan dengan dia masuk ke Samaria, dan bicara dengan perempuan Samaria, menunjukkan bahwa penginjilan kepada orang di luar Yahudi sudah dikerjakan oleh Yesus sebelum Paulus. Maka itulah kenapa pada saat Paulus menjadi rasul yang memberitakan kepada orang di luar Yahudi, di situ menunjukkan apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Maka Paulus bukan originally adalah missionary for the Gentiles, tapi kita percaya Yesuslah yang pertama kali melakukan itu, khususnya di dalam perjanjian baru, untuk menggenapi bahwa Injil adalah untuk orang juga di luar Yahudi. Nah, saudara, tetapi kita tahu bahwa perdebatan yang terjadi antara Petrus dengan Paulus adalah di saat minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Paulus melihat
Petrus, seorang rasul untuk orang Yahudi, dan waktu berada di Antioquia, dia melakukan satu hal yang sangat-sangat tidak terpuji. Yaitu apa? Waktu makan bersama-sama dengan orang-orang di luar Yahudi, mereka bersama-sama dengan Petrus untuk menikmati sebuah perjamuan. Tapi waktu ada golongan dari Yakobus datang, dan pada saat kita melihat Petrus langsung berubah, langsung meninggalkan meja dan menuju kepada mereka dan makan bersama dengan mereka. Dan di sini Petrus melakukannya kenapa? Di Alkitab dicatat, pertama karena dia takut. Kedua adalah karena apa? Kedua adalah karena dia hipokrit, yaitu apa? Munafik. Dan kita melihat Paulus dengan tidak kompromi. Dia mengatakan, aku berterus terang kepadamu bahwa engkau adalah penakut dan engkau adalah seorang munafik. Nah, saudara, kita sudah bahas minggu lalu dengan panjang lebar untuk kita melihat hal ini. Kenapa semua dilakukan oleh Paulus? Kenapa Paulus berani untuk memberikan sebuah kritik yang luar biasa? Karena dia tahu kebenaran tidak boleh disamakan dengan kemunafikan manusia. Dan kebenaran tidak bisa disamakan dengan penakutnya atau pengecutnya manusia. Maka manusia bisa menjadi batu sandungan bagi Injil Tuhan yang benar. Manusia bisa menjadi batu sandungan bagi doktrin yang benar. Dan sehingga apa yang dilakukan oleh setiap orang yang tahu doktrin harus menjadi tanggung jawab untuk bagaimana selaras sepadan dengan apa yang ada pada Injil tersebut. Maka saudara, kita sudah membaca ayat 15 sampai ayat yang 16, di mana dikatakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa. Menunjukkan bahwa apa? Kami bukan orang kafir, kami orang Yahudi, dan kami dikatakan apa? Bahwa setiap mereka yang adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa, mereka adalah orang yang percaya bahwa apa? Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan adalah karena iman dalam Kristus Yesus. Karena itulah mereka dibenarkan oleh iman. Surah ini adalah sebuah konfirmasi tentang teologi apa yang diimani oleh Paulus. Paulus memberikan akan satu hal, kekristenan adalah based on faith, adalah bersumber dan bersandarkan kepada iman, saudara. Maka kata dibenarkan oleh iman, itu adalah satu teologi Kristen yang menjadi solid, yang menjadi hal yang tidak boleh tidak ada. Maka di dalam sejarah reformasi, kita melihat Martin Luther justru mengatakan bahwa apa? Bahwa inilah doktrin yang tidak boleh tidak ada. Ini adalah the chief doctrine of the Christian faith. Maka jika doktrin ini tidak ada, maka doktrin ini akan menjadi sesuatu yang tidak membuat kekristenan menjadi unik. Justru justification by faith ini menjadi satu doktrin yang sangat penting karena inilah the true identity dari Christian life. Saudara, di dalam Martin Luther, waktu dia menyatakan bahwa ini adalah the chief doctrine of the Christian faith, saudara, itu dinyatakan dalam satu sola. Sola yang dia katakan yaitu sola fide. Di mana sola fide adalah oleh hanya karena iman. Maka saudara, di sini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa tidak karena pekerjaan, tidak karena apa yang kita lakukan, maka engkau bisa diselamatkan. Maka diselamatkan itu adalah purely must be based on faith. Saudara, ini adalah sesuatu yang Martin Luther sangat anggap ini penting luar biasa di dalam kekristenan. Saudara, tetapi memang banyak orang yang melawan Luther waktu itu. Kenapa? Karena seperti yang dilakukan oleh kaum Yudaiser di zaman Paulus, di mana orang Yudaiser mengatakan apa? Percaya Yesus itu penting, tapi kalau tidak disunat, maka nggak mungkin masuk surga. Saudara, kita melihat ini ada perdebatan teologis antara saved by faith, saved by works. Sebuah perdebatan teologis antara diselamatkan karena iman
atau diselamatkan karena perbuatan. Saudara, kita melihat di dalam kitab Yakobus dituliskan bahwa apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Dan banyak orang mengutip bagian ini dan menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, yang menjadi fokus mereka adalah apa? Perbuatan menjadi penting. Tapi saudara, kalau kita kembali kepada kitab Yakobus, Yakobus sebenarnya mau menunjukkan bahwa apa? Bahwa beriman itu adalah sebuah harga mati. Maka beriman adalah harga mati yang seharusnya kita melihat dengan kita beriman, maka iman itu akan menuntun kita melakukan sebuah perbuatan. Jadi sebenarnya concern-nya bukan pada perbuatan, tapi concern-nya adalah kepada iman yang akan menghasilkan perbuatan. Jadi kalau kita menjadi orang beriman tapi kita nggak berbuat, itu bukan masalah pada perbuatannya, tapi masalah kepada orang yang beriman. Dan juga tidak bermasalah dengan imannya, tapi yang bermasalah adalah orangnya. Orangnya yang gagal meresponi iman, gagal mengenal iman, dan gagal mengaplikasikan iman. Jadi the problem-nya adalah human. Problemnya bukan iman itu sendiri. Iman adalah pemberian Allah. Mana mungkin Allah beri yang rusak. Iman adalah dari Allah. Tidak mungkin Allah memberikan yang bisa gagal. Iman tidak mungkin gagal. Dan kalaupun bisa gagal, itu adalah karena human error. Saudara. Karena manusia semua jatuh di dalam dosa, dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Nah, saudara, kalau kita berdebat di dalam hal ini, kita akan menemukan bahwa kenapa orang-orang Yahudi menekankan sunat, saudara. Karena bagi mereka sunat itu adalah bagian di dalam respect, bagian di dalam hormat terhadap apa yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah. Dan 10 perintah Allah menjadi dasar bagaimana sunat adalah penting. Karena dengan kita disunat, maka kita menghargai covenant, perjanjian Allah dengan manusia. Bahwa kita percaya kepada Allah, dan kita nggak menginginkan Allah yang lain. Dan tanda orang yang punya Allah yang benar adalah kita disunat. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang sangat ditekankan oleh orang-orang Yahudi. Maka 10 hukum Taurat adalah harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan melakukan 10 hukum Taurat, kita akan menjalani sebuah kehidupan sempurna secara tradisional. Tetapi saudara, waktu kita melihat justru yang dipikirkan oleh orang Kristen adalah apa? Apakah 10 hukum Taurat dapat menyempurnakan kamu? Dan saudara, orang-orang Yahudi percaya bahwa yes, dengan kita tidak melakukan akan dosa, kita tidak melakukan kegagalan dalam hukum Taurat, maka saya seakan menjalani kehidupan hukum Taurat secara sempurna. Itu bisa kita lihat di dalam gambaran waktu Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya raya. Waktu dia bilang, saya sudah melakukan perintah pertama, saya sudah melakukan perintah kedua, saya sudah melakukan semua yang ada dalam kitab suci. Menggambarkan bahwa 10 hukum Taurat sudah dilakukan semua secara tradisional dan juga secara physically, dia sudah melakukan itu. Tapi saudara, Yesus waktu berkata apa? Kalau gitu, jualah semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Jualah, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dan saudara, yang terjadi yaitu apa? Pemuda ini akhirnya meninggalkan Yesus, dan dengan sangat sedih dia meninggalkan Yesus karena kekayaannya yang terlalu banyak. Dan kedua, dia tidak peduli dengan orang miskin, tapi dia hanya peduli kepada kekayaannya sendiri. Nah, saudara, ini menjadi sebuah gambaran bagaimana orang yang katanya, aku orang beriman, tapi saudara, orang beriman justru orang yang nggak sempurna. Orang yang beriman justru orang yang harus sadar bahwa hukum Taurat terlalu sempurna, sehingga dia nggak bisa menghidupi semuanya. Maka karena tidak bisa menghidupi semuanya, maka setiap mereka hanya bisa bersandarkan kepada iman. Iman yang dapat menjamin bahwa manusia nggak sempurna ini masih diizinkan untuk mencicipi kesempurnaan. Dan siapakah orang tersebut? Siapakah yang mampu menjamin? Maka orang Kristen percaya Yesus Kristus, the one and only name,
Maka sudah satu-satunya yang dapat memberikan jaminan itu hanyalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia manusia yang sempurna, tidak jatuh di dalam dosa, dan dialah satu-satu yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan dialah yang dapat membawa kita semua untuk dapat diterima di sisi Tuhan. Saudara, maka bagi Martin Luther, justification by faith ini adalah sesuatu doktrin yang tidak boleh tidak ada di dalam iman kekristenan. Maka jika sudah mengkompromikan akan doktrin dibenarkan oleh iman, diganti dengan dibenarkan karena perbuatan, maka orang itu sudah sesat. Faith without works adalah sesuatu yang mati, itu betul. Tetapi pertanyaannya adalah, penekanan bukan pada perbuatan. Penekanan justru ada iman dan ketidaksempurnaan manusia. Maka saudara, teman dari Martin Luther namanya Johannes Agricola. Di mana Johannes Agricola mengatakan bahwa apa? Justru bukan iman yang membawa kamu kepada Kristus. Justru yang membawa kamu kepada Kristus adalah perbuatanmu terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang membawa kita kepada Kristus. Bukan Kristus yang membawa kita. Kita yang menuju kepada Kristus. Itu penafsiran Johannes Agricola. Tapi Luther mengatakan tidak. Usaha kita pun tidak akan nyampe kepada Kristus. Karena usaha kita pun adalah usaha yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin kita sampai kepada Kristus di saat kita melihat bahwa Kristus adalah sesuatu yang suci, kudus, dan tidak kompromi dengan dosa. Maka penafsiran dari Martin Luther berkata apa? Works itu penting. Tapi work bukan the cause of salvation. Jadi perbuatan itu penting, yes, perbuatan itu penting. Tapi perbuatan bukanlah yang menjadi penyebab atau yang menjadi reason untuk keselamatan bisa terjadi dalam diri manusia. Maka only by faith alone, hanya karena iman saja, sola fide, maka disitulah kita bisa mencicipi kesempurnaan dan kita bisa hidup di dalam keselamatan yang dijamin oleh Kristus kepada Tuhan Allah. Nah, saudara, kata dibenarkan oleh iman, kata dibenarkan, bahasa Inggris memakai istilah justified. Apa artinya justified? Saudara, kita melihat justified artinya adalah declare righteous. Declare righteous. Itu apa? Yaitu satu hal di mana Tuhan memberikan pembenaran, memberikan akan satu hal, engkau sudah tidak guilty lagi, engkau sudah tidak bersalah, engkau sudah tidak lagi berdosa, engkau sudah bersih, engkau sudah dibenarkan. Semua adalah on the basis of Christ alone. Yaitu sudah digantikan, sudah dijamin, sudah diberikan akan satu hal di mana kita diberikan akan posisi yang guilty menjadi not guilty. Saudara, ini tentu saja menjadi bahan tertawaan bagi orang kepercayaan lain. Ada seorang apologet Islam namanya Syabir Ali, di mana Syabir Ali mengatakan, gila kalau Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal adalah untuk mati bagi orang berdosa. Tahu tidak ini ayah macam apa? Ini ayah brengsek bagi dia. Dia mengatakan Tuhan Allah memberikan anaknya di dalam pengadilan untuk apa? Untuk menggantikan orang berdosa. Jadi kalau ada seorang hakim, lalu dia melihat ada orang berdosa minta ampun karena dia sudah melakukan dosa. Lalu akhirnya hakim itu berkata, aku mengasihi kamu, hei orang berdosa. Maka aku akan panggil anakku, lalu anakku akan menggantikan kamu, dan kamu boleh keluar dari penjara, anakku menggantikan kamu. Sekarang di penjara dihukum mati. Syabir Ali mengatakan, apa yang make sense di situ? There is no make sense. Dia mengatakan bahwa itu aneh, ajaran aneh, Injil aneh, Alkitab aneh, dan bahkan doktrin yang aneh. Saudara, memang manusia tidak bisa memahami akan hal ini. Kenapa?
Karena Allah mengasihi orang berdosa, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Ingat, anaknya yang tunggal mati adalah untuk memberikan jalan supaya apa? Supaya manusia dapat bertobat, manusia dapat percaya, manusia dapat menikmati keselamatan. Dan ingat, Yesus adalah anak Allah yang bukan sekedar mati, tapi dia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Syabir Ali hanya mengutip dengan dia mati. Kenapa, saudara? Karena dia nggak percaya Yesus bangkit. Kenapa dia bilang bahwa hanya Yesus mati? Karena dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan kenapa dia mengatakan bahwa logika itu dijadikan seperti anak hakim yang menyalahkan diri? Karena dia memanusiakan Yesus sama seperti manusia berdosa. Saudara, kalau kita mau bermain logika, maka kita akan tahu bahwa apa? Logika paling benar adalah pada saat kita mengikuti logika Allah. Logika paling benar adalah waktu kita kembali kepada logika firman Tuhan. Logika manusia terpintar sekalipun, nah mampu dapat menjawab setiap logika yang diturunkan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, dan logika Allah yang dinyatakan melalui firman Tuhan melalui kitab suci. Maka Saudara Syabir Ali, waktu dia dengan menunjukkan dengan sombongnya, dengan mengatakan bahwa orang Kristen gila, orang Kristen akan bodoh, dan orang Kristen secara logika error. Tapi justru kita melihat inilah satu pemahaman yang menunjukkan betapa manusia tidak punya kemampuan untuk mengikuti logika Allah. Karena logika Allah justru mengatakan waktu Yesus adalah Tuhan, maka dia bisa menyelesaikan seluruh apa yang ada menjadi problem manusia. Tapi manusia memakai pemikirannya sendiri, tidak mampu mengerti setiap apa yang Tuhan kerjakan. Maka Tuhan membenarkan orang berdosa, diberikan kesempatan untuk dijamin, diselamatkan, untuk supaya bisa bertobat. Saudara, itu adalah tindakan religius, ada tindakan spiritual, ada tindakan Allah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Manusia tidak bisa palsukan itu. Manusia tidak bisa bikin KW-nya, replikanya, klonnya, nggak bisa. Kenapa? Karena cinta kasih Allah tidak mungkin bisa disamakan oleh siapapun. Malaikat pun mau meniru kasih Allah, tidak bisa mengikuti kemuliaannya. Sudah justified, dibenarkan oleh karena iman. Opposite-nya adalah, kebalikannya adalah dihukum oleh Tuhan. Dan waktu kita melihat dihukum oleh Tuhan, itu adalah sebuah fakta bagi semua orang berdosa. Tapi Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa apa? Di dalam Kristus there is no more condemnation. Di dalam Kristus semua yang diberikan adalah satu hal, bagaimana setiap kita dijamin oleh Tuhan. Dosa kita ditanggung oleh Dia. Maka kita nggak menerima penghakimannya, tidak menerima murka Allah atas dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesuslah yang menanggung. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menanggung. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka forgiveness, pengampunan, maka apa yang namanya sebuah hal bagaimana kita bisa hidup di dalam righteous, kita bisa hidup di dalam kebenaran, itu hanya bisa terwujud di saat kita menerima Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Di luar itu, maka kita tidak mungkin bisa memahaminya dengan tepat. Saudara, tentu saja pada saat kita melihat proklamasi iman dari Paulus ini, kaum Yudaiser tidak percaya ini. Kaum orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu by Christ and dengan sunat, itu adalah sesuatu yang mereka tidak percaya. Mereka mempercayai keselamatan itu apa? Mereka mempercayai bahwa salvation is hard work. Keselamatan itulah usaha kita yang keras. Usaha kita yang keras untuk keeping the law. Untuk memegang kepada apa yang namanya perintah Tuhan. Dan dengan kita kerja keras, maka kita bisa keeping the law, maka kita bisa diselamatkan. Saudara, ini very logic.
Ya, secara logika inilah yang kita lakukan seringkali. Itu apa, saudara? Saudara sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita kenapa bisa melewati semua itu? Bukankah yang ditekankan oleh orang tua kita, yang ditekankan oleh guru, yang ditekankan oleh orang-orang bijak adalah hard working? Saudara kenapa bisa punya usaha? Saudara kenapa bisa punya pekerjaan? Kenapa saudara bisa punya gaji? Bukankah itu semua adalah karena adanya hard working? Kalau saudara tidak hard working, mana bisa sukses? Saudara kalau nggak hard working, bagaimana bisa hidup? Saudara kalau nggak hard working, bagaimana bisa menjalani sebuah proses dalam kehidupan saudara? Saudara, apa yang dikatakan oleh Judaism ini very logical. Khususnya, it was logical as human. Yes, memang hard working itu adalah sesuatu yang di dalam iman kekristenan itu bukan sesuatu yang dibuang. Hard working itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, hard working itu bukanlah the cause of salvation. Yang menjadi penekanan dari orang Kristen adalah salvation itu adalah pemberian Allah by grace alone, by faith alone, adalah pemberian Allah yang menjadi the cause of your or our salvation. Kita bisa diselamatkan, saya bisa diselamatkan, itu adalah karena pemberian anugerah iman yang diberikan oleh Tuhan kepada saya yang menyebabkan saya bisa bertobat, saya bisa percaya Tuhan, dan saya bisa hidup di dalam iman saya. Not by hard working. Kalau itu hard working itu apa? Hard working itu adalah respon, reaction. Karena kita sudah menerima anugerah, karena kita sudah menerima iman, karena kita sudah menerima pemberian Allah yang tidak mungkin gagal, tapi manusianya bisa gagal. Maka kita perlu hard working. Maka kita perlu untuk melakukan tindakan. Kita perlu berbuat sesuatu adalah karena kita sudah terima iman yang nggak mungkin gagal. Jadi kalau kegagalan iman bisa terjadi, bukan imannya yang gagal, the man. Maka waktu kita melihat salvation is hard working, by hard working, saudara, ini adalah sebuah kebohongan iblis. Ini adalah sebuah kebohongan iblis, saudara. Kenapa, saudara? Karena kebohongan iblis membuat kita untuk tidak mempercayai pemberian Allah adalah utama. The grace of God itu adalah sesuatu yang menyebabkan saudara bertobat. Banyak kebohongan iblis justru membuat saya bertobat itu karena saya yang memilih bertobat. Saya yang memilih Yesus Kristus. Saya yang memilih ke gereja. Saya. Itulah kenapa waktu saudara kalau melihat ke YouTube, saudara, melihat bagaimana orang-orang jadi mualaf. Kita melihat bagaimana orang-orang Kristen menjadi Muslim. Banyak dari mereka kenapa? Karena mereka melihat bahwa apa yang menjadi iman dalam kekristenan itu adalah karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka pikir. Tidak puas dengan apa yang mereka rasa. Tidak puas dengan apa yang menjadi aplikasi. Sehingga akhirnya waktu mereka mengambil keputusan menjadi mualaf, keputusan itu menjadi keputusan bulat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak puas. Jadi kepercayaan ditentukan dari kepuasan diri orang berdosa. Nah, saudara, the law himself itu perfect. Faith itu adalah sempurna. Jadi yang bikin manusia yang bikin image iman tidak sempurna adalah karena man and his word. Itulah yang membuat sesuatu yang menjadi nggak perfect. Jadi saudara, banyak orang menghina kekristenan, banyak orang yang menghina akan apa yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Justru mereka adalah orang yang dibodohi oleh iblis. Sudah ada rekan kerja dari Billy Graham, namanya Charles Templeton. Pada saat dia dulu waktu menjadi seorang evangelis, wah dipakai Tuhan luar biasa.
Dipakai Tuhan luar biasa di Kanada, sampai akhirnya ribuan orang mendengar firman Tuhan. Ribuan orang bertobat, tapi sudah akhirnya satu kali dia mengatakan, there is no more belief in Christ. Dia meninggalkan iman kekristenan, dan dia jadi businessman. Dan waktu jadi businessman, dia mengatakan, aku adalah seorang businessman yang tidak percaya kepada Kristus. Dan singkat ceritanya di masa tuanya, saat itu Billy Graham datang mengunjungi dia. Dan singkat ceritanya adalah dia mengatakan, aku kangen kepada satu orang. Aku kangen kepada dia. Dia yang dulu dekat dengan saya. Dan aku sekarang sudah menjauhi dia terlalu lama. Hanya siapa yang kau kangeni itu? Dia mengatakan, dia yang dulu ku percaya. Saudara, kita percaya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dulu dia cintai, kasihi, tapi akhirnya dia hanya melihat satu lembar foto di mana yang terjadi di Afrika. Pada saat melihat pelayanannya diberkati oleh Tuhan, tapi waktu dia melihat Afrika, seorang anak mati, dipelukan seorang mama, dan mamanya melihat ke atas dengan air mata yang menetes, dan dengan pelukan itu, anaknya yang kena polio, perutnya besar sekali, tapi dia adalah seorang yang gagal gizi. Dan di situ, di gambar foto itu, seakan-akan membuat seorang Charles Templeton berkata apa? Di manakah keadilan? Di manakah akan apa yang namanya cinta kasih Tuhan? Kenapa Tuhan memberkatiku, tapi Tuhan memberkati orang itu? Dan saudara, kita melihat mungkin secara motivasi kelihatannya sangat baik. Tapi justru Tuhan mau menunjukkan satu hal, yaitu apa? Kenapa bisa terjadi orang-orang yang tidak meresponi Injil Tuhan? Karena mereka tidak membuka hati. Kenapa nggak membuka hati? Karena mereka masih mengabsolutkan diri dan masih mengiyakan penipuan iblis. Maka itulah kenapa kita melihat waktu Charles Templeton sebelum meninggal, dia mengatakan, aku kangen kepada seorang yang dulu dekat dengan aku. Dan saudara, Yesus Kristus yang dikangeni oleh dia. Tapi saudara, sampai akhir mati, dia tetap tidak menyatakan imannya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita lihat begitu banyak akan hal-hal yang terjadi. Seperti kita kemarin mengikuti kelas, khususnya melalui seminar pembinaan iman Kristen. Kita melihat bagaimana Roh Kudus dan karunia pelayanan dibicarakan di dalam 4 sesi, dan terakhir ditambahkan dengan Q&A oleh Pendeta Stephen Top. Kita bisa melihat bagaimana karunia Roh Kudus diberikan adalah untuk apa? Karunia Roh Kudus diberikan adalah untuk memperlengkapi kita bagaimana kita beriman dengan lebih benar di hadapan Tuhan. Tapi justru kita melihat karunia pelayanan sudah banyak, kacau luar biasa. Kenapa? Karena sudah dipermainkan oleh iblis, dan kita tidak meresponi dengan benar setiap apa yang. Maka sudah melalui ayat 15 dan 16, kita bisa melihat bagaimana dibenarkan oleh iman menjadi sebuah hal di mana Paulus menunjukkan bahwa apa? This is the main doctrine of Christian life. Yaitu apa? Kita sadar diri orang berdosa. Kita sadar diri nggak mampu selamat. Maka hanya melalui basis Kristus Yesus di atas kayu salib menggantikan kita. Inilah satu-satunya jalan manusia punya pengharapan. Di luar Kristus, there is no hope. There is no eternal hope. There is no salvation by Christ alone. Nah, saudara, dan kita melihat dalam ayat 17, tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Saudara, di sini kita melihat inilah hati dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana Paulus memberikan pertahanan doktrin. Yaitu apa? Kenapa kita percaya bahwa keselamatan adalah dalam Kristus? Saudara, karena kita bisa untuk merubah kelakuan. Kita bisa merubah integritas secara lahiriah. Tapi kita tidak bisa merubah hati, saudara. Kalau kita kembali kepada kitab suci, hati itu adalah dikatakan ada kekekalan di dalam hati. Pengkhotbah pasal 3.
Dikatakan bahwa apa? Setiap orang itu memiliki kekekalan di dalam hatinya. Jadi setiap orang lahir, dapat peduli Kristen, tidak Kristen, semua akan bertanya Tuhan itu ada atau tidak. Kenapa semua orang nggak peduli Kristen, tidak Kristen bisa bertanya Tuhan itu ada atau tidak? Karena Tuhan sudah menaruh kekekalan di dalam hati orang nggak peduli kafir pun orang Yahudi. Maka di luar hati, manusia bisa mengotak-atik semuanya. Saudara, kita foto aja kita bisa otak-atik, kita jadi tua, kita jadi muda, lalu kita bisa otak-atik kita punya keriput jadi bersih, jadi tertarik semuanya. Kita bisa otak-atik segala sesuatu. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah hati, siapa yang bisa otak-atik? Kekekalan di dalam hati, siapa yang bisa otak-atik? Saudara, waktu kita melihat kekekalan dalam hati, bertanya Tuhan itu ada atau tidak, kebenaran ada atau tidak, kasih ada atau tidak, semua itu ditaruh oleh Tuhan di dalam hati. Tapi manusia waktu jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia pun kehilangan akan the original definition, bagaimana membaca segala sesuatu. Termasuk bertanya tentang Tuhan. Waktu mereka bertanya tentang Tuhan, bagaimana saya bisa memperoleh jawaban yang benar tentang Tuhan? Dan mereka karena sudah jatuh dalam dosa, maka mereka gunakan segala apa yang mereka punya. Dan sebenarnya kalau secara jujur, hanya Tuhan saja yang bisa cover semuanya. Jadi kaum Yudaizer waktu berkata bahwa kalau mau diselamatkan tuh harus disunat, ya. Yes, that is the integrity. That is the integrity. Tapi nggak mungkin bisa merubah hati, saudara. Pasti fail. Kenapa? Bukan karena integritasnya buruk. Saudara, integritas itu baik loh. Fail bukan karena jelek, saudara. Fail karena mereka sebenarnya nggak bisa merubah hati mereka. Hati mereka sudah fallen into sin. Hati mereka sudah jatuh di dalam dosa. Kekekalan dalam hatinya itu sudah rusak total. Satu-satunya adalah they need a new heart. Mereka butuh hati yang baru. Siapa yang bisa berikan hati yang baru? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang pegang onderdil baru tentang hati. The onderdil of heart itu mana? Tidak ada, saudara. Semua totally fallen into sin. Termasuk hukum Taurat pun tidak bisa solve the problem. Karena apa yang namanya hukum Taurat pun itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Yang bisa melakukan Taurat sendiri sempurna, tapi yang melakukan tidak ada seorang pun yang sempurna. Termasuk Nabi, tidak ada yang sempurna. Maka the one and only must be alive in Christ. Harus bangun di dalam Kristus. Bangkit di dalam Kristus. Saudara, justru dengan belajar hukum Taurat penting. Yes, itu penting. Tapi hukum Taurat penting untuk menyadarkan kita how guilty you are, how guilty I am. Betapa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang mati secara rohani. Tapi waktu Kristus menjadikan kita manusia baru, memberikan hati yang baru, membangunkan kita, membangkitkan kita menjadi new creation, maka alive in Christ itu adalah the only solution. The only solution yang memberikan kepada kita sebuah aplikasi hidup, yaitu apa? We are no longer live for self. We live for the God's glory. Dengan kita alive in Christ, maka kita tidak akan jadi egois lagi. Kita nggak menjadi orang mencintai diri lagi, tapi kita mencintai pekerjaan Tuhan. Kita mencintai kemuliaan Tuhan. Kita mencintai tuntunan dan pimpinan Tuhan. Itulah yang dipaparkan di dalam ayat 17-19. Maka terakhir kita tutup dengan ayat 20 dan 21. Ayat 20-21 dikatakan apa, saudara? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, saudara. Menyatakan bahwa we must live by Christ. Kita bukan cuma dihidupkan oleh Kristus, tapi kita harus menghidupi
Kita harus menghidupi Kristus, menghidupi apa yang menjadi prinsip-prinsipnya dan apa yang diajarkan pimpinannya. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti Kristus yang menyetir hidup kita. Kristus yang menjadikan seluruh tatanan hidup kita itu semua dipimpin oleh Dia. Jadi kita adalah yang dipimpin oleh Kristus. Di waktu Kristus menghidupkan kita, Kristus hidup di dalam kita, pikiran, hati, dan setiap kelakuan. Maka setiap prinsip hidup kita harus bersepadanan dengan Kristus sendiri. Jadi kalau pakai bahasa teologi itu, ini namanya kita join with Christ. Atau bahasa yang lebih teologi itu adalah union with Christ, spiritual mystic with God. Di mana Christ live in us. Maka waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Kristus hidup dalam saya, maka di sini memberikan sebuah dalil. Outside Christ, we are done. Tanpa Kristus, maka hidup saudara tidak mungkin bertemu dengan ketenangan. Saudara akan terus khawatir, saudara akan terus berspekulasi, saudara akan terus berada di dalam ketidaknyamanan. Kenapa? Karena saudara hanya fokus kepada apa yang saudara lihat. Tapi kalau saudara fokus kepada apa yang Tuhan lihat, itu mengajarkan kepada kita, dunia ini memang sampah. Kita mati pun tidak bawa harta. Kita mati pun tidak bawa Rolex atau Seiko. Kita mati pun kita nggak membawa apapun yang kita bunyikan. Tapi yang kita bawa adalah apa? Iman yang menyelamatkan itulah yang akan membawa engkau ke sana. Maka itulah Ayub mengatakan, aku lahir telanjang, aku pergi pun telanjang. Kenapa? Karena setiap apa yang kupunya bukan yang memberikan jalan keselamatan. Yang memberikan jalan keselamatan, only God, only Christ. Nah, saudara, maka Johannes Calvin menekankan bahwa apa? Waktu kita berada dalam Kristus, maka the only work yang bisa kita lakukan, the only reaction yang paling benar yang kita harus lakukan adalah only as we commit ourselves to Him, to God, to Christ. Commit ourselves. Kita mengkomitkan diri kita bahwa apa? I am nothing. God is everything. Do something for your glory in me. Itulah yang menjadi satu doa dari Calvin. Hatiku biarlah Tuhan ambil. Hatiku biarlah Tuhan perbarui. Hatiku ya Tuhan biarlah Engkau yang bangkitkan, bangunkan. Dan hatiku yang rusak ini, yang sudah penuh dengan lumpur dosa ini, hanya Engkau yang dapat menyucikan dan memberikan kebenaran. Maka sekali lagi, saudara, depend by grace of God, not by work. Di luar by grace, itu doktrin yang palsu. Tanpa anugerah Tuhan, maka semua itu adalah busuk adanya. Dan saudara, berani berkata bahwa keselamatan bukan karena iman, keselamatan bukan karena anugerah Tuhan, tapi adalah keselamatan adalah karena usaha manusia mengambil presentasi. Itu sudah adalah doktrin yang palsu. Kenapa? Karena pertama, menghina kemuliaan Tuhan. Menghina apa yang menjadi kebesaran Tuhan. Kedua adalah menghina Yesus Kristus, mati menebus dosa manusia, memberikan keselamatan kepada manusia. Dan ketiga, menghina Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memimpin Injil, memenangkan jiwa. Yang memimpin Injil, memberikan keselamatan, dan memimpin Injil dapat merubah hidup seseorang. Maka jika kita mengatakan, by works alone, dengan perbuatanku aku diselamatkan, saudara sudah menghina Tuhan. Dan bukan cuma menghina Tuhan, saudara sudah mempermalukan nama Tuhan. Dan waktu sudah mempermalukan nama Tuhan, saudara sudah memurtadkan diri di hadapan Tuhan.
Maka saudara saya ini akan tutup, dan minggu depan kita akan lebih bicara tentang doktrin keselamatan oleh karena iman. Tetapi paling tidak hari ini kita akan tutup dengan beberapa summary, beberapa konklusi, beberapa akan apa yang namanya penutup. Pertama yang menjadi summary kita di dalam doktrin yang diajarkan oleh Paulus, yaitu pertama adalah there is no way to be saved outside of Christ. Yaitu tidak ada jalan lain untuk sudah diselamatkan di luar Kristus. Itu yang kita bisa konklusikan hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa konklusikannya adalah there is no way to receive salvation except faith in Christ. Tidak ada satu jalan pun untuk kita bisa menerima keselamatan di luar iman kepada Kristus. Ini perlu menjadi konklusi yang tegas, saudara. There is no way to be saved outside the Christ. There is no way to receive salvation outside the Christ. Dan ketiga adalah nothing we do contribute in the least to our salvation. Yaitu adalah tidak ada kontribusi saudara dan saya di dalam keselamatan kita. Menjadi seorang Kristen, menjadi orang reform, menjadi orang yang percaya kepada kedaulatan Allah, percaya kepada anugerah Allah dan kepada setiap keselamatan Kristus Yesus. There is no contribute of ours. Tidak ada namanya kontribusi diri kita semua. Semua purely adalah by grace and by faith. Maka saudara, itu yang kita percaya. Dan dua poin terakhir, yaitu apa? When we come to Christ, ketika kita datang kepada Kristus, kita percaya bahwa He transform us from the inside and outside. Kita percaya bahwa waktu Kristus datang kepada kita, Dia mentransformasi hidup saudara dan saya. Hati saudara dibereskan, dan hidup saudara dibereskan. Hati dibereskan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia bisa membereskan hati. Maka the one and only adalah hati. Hati dibereskan dulu. Kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hati itu dibereskan dulu oleh Kristus. Yang adalah satu-satunya. Dan dari kekekalan jiwa sudah beres, maka itu akan terpancar di dalam kehidupan. Dan terakhir, we must live, kita perlu hidup by faith, by grace, dari Tuhan sendiri. Kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam anugerah, dan semua pemberian harus dari Allah sendiri. Tanpa Allah yang memberikan, semua palsu. Jadi saudara, inilah sesuatu yang ditegaskan oleh Paulus. Minggu depan kita akan lebih detail bicara tentang hal ini. Kita akan melihat bagaimana Paulus sangat concern untuk mengajak kita mempercayai penuh satu doktrin justification by faith. Salvation by faith tentunya, lebih tepatnya. Untuk kita bisa melihat bahwa apa? Pembenaranlah yang akan menguduskan saudara. Pembenaranlah yang akan menjadi tindakan Allah yang menguduskan kita semua. Dan pada saat kita dikuduskan, kita baru adalah orang-orang yang bukan sekedar dibenarkan, tapi kita dikuduskan untuk kita dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya firman Tuhan yang saudara dengar hari ini memberikan konfirmasi once again bahwa there is no way to be saved outside Christ. There is no way to receive salvation outside Christ. Nothing we do contribute to our salvation. Only come to Christ. He transform us. Only He alone. Only Him. And by faith and by grace, setiap kita bisa menerima sebuah keyakinan hidup diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Masih memberikan konfirmasi kepada kami. Betapa kami perlu memandang keselamatan Kristus. Keselamatan dari Kristus untuk kami adalah keselamatan satu-satunya yang tidak pernah ada di dalam seluruh kepercayaan.
Kami tahu ya Tuhan, banyak sekali orang-orang yang menekankan kebaikan di dalam hidup. Kami melihat begitu banyak orang-orang yang sangat peduli dengan outer faith, outer integrity, yang dapat membuat orang melihat ini lebih baik, itu lebih baik. Tuhan, tapi kami tahu apa yang Tuhan transformasikan kepada orang-orang percaya, itu adalah sesuatu yang beyond apa yang manusia lakukan. Karena kami tahu, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan yang sejati dan memberikan akan satu pertobatan yang sejati dan yang memberikan akan kesaksian hidup yang benar secara sejati karena iman dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas Paulus, kami bersyukur atas Martin Luther, kami bersyukur atas doktrin pembenaran oleh iman yang sekali lagi membuat kami yakin bahwa Kristuslah satu-satunya pengharapan hidup kami. Jangan biarkan kami mendengar banyak khotbah, tapi kami tidak tergerak sekalipun untuk kami menghidupi kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan sensitif terhadap dosa kami sendiri. Jangan biarkan kami cuma sensitif terhadap dosa orang lain, tapi kami nggak sensitif dengan dosa kami. Kami yang terlalu malas, kami yang terlalu kecil hati, kami yang terlalu mencintai diri. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ubahlah hati kami. Tuhan, bawalah kami kembali kepada jalan-Mu yang benar. Berikan kami iman dan anugerah untuk kami dapat berubah. Tolonglah kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bagi berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,